Pertandingan Liga 1 2022 yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, saudara. Pertandingan Arema versus Persebaya berakhir dengan keunggulan Persebaya skor 3-2. Kondisi selama pertandingan dilaporkan oleh pihak kepolisian berjalan dengan tertib. Namun, saudara, selepas pertandingan justru kericuhan terjadi. Dari area tribun penonton, sejumlah penonton yang disebut polisi datang dari kalangan supporter Aremania ini tidak terima dengan hasil kekalahan yang harus ditanggung oleh Arema FC, saudara. Lalu mereka mencoba untuk menerobos kawasan tribun untuk menuju ke lapangan Stadion Kanjuruhan. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan reporter Imakom TV, Selvi Tiara, yang sudah berada di Malang, Jawa Timur. Selvi, bantu saya untuk mengetahui apa yang Anda lihat dan pantau untuk kondisi sekarang di Malang selepas kericuhan ini. Ya, betul sekali. Kita dan juga saudara memang kondisi saat ini ataupun posisi saat ini sedang berada di sekitar Stadion Kanjuruhan. Terkait suasana seperti apa saat ini, kondisinya sudah mulai kondusif. Hanya terlihat yang di samping saya masih ada sisa-sisa dari peristiwa tadi malam, sisa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya, dan saat ini sedang dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian terkait. Ya, apakah ada pembatasan tidak untuk warga yang akan menuju stadion saat ini? Untuk saat ini terkait asas pembatasan untuk warga memang belum tampak ya. Memang yang jelas saat ini seluruh elemen yang di Kabupaten Malang masih fokus terhadap pengamanan korban terkait masalah kerusakan akibat peristiwa pasca Arema melawan Persebaya. Memang akan dilakukan setelah pengamanan korban selesai. Lalu apakah di sana masih ada pengunjung untuk supporter yang berada di Stadion Kanjuruhan? Dan di sini saya sedang bersama salah satu supporter Arema yang turun ke lapangan untuk mempunyai inisiatif untuk memohon ke aparat untuk tidak menembak gas air mata. Salah satu videonya viral di media sosial, yaitu saya sedang bersama Mbak Yohanes. Untuk Mbak Yohanes, mengapa mempunyai inisiatif untuk turun ke lapangan untuk menyuruh aparat tidak menembak gas air mata? Saya berinisiatif turun ke lapangan, saya itu mau pulang, Mbak. Tetapi saya mau kerja. Setelah saya pulang dari lihat Arema, itu saya sempat memang tidak langsung pulang tuh 90 menit sekitar waktu segitu. Dan di pintu keluar sambil menunggu, ternyata saya mendengar keributan. Ada tembakan gas air mata ke tribun. Setelah itu ternyata saya terkena gas air mata. Yang saya rasakan, mata saya perih, mata saya tidak bisa membuka mata. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong, anak kecil minta tolong, suara ibu-ibu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif untuk turun ke lapangan, cuma memohon kepada aparat kepolisian agar tidak menembak air mata, gas air mata. Saya turun, saya ngomong kepada aparat, Pak polisi tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ kan pada banyak anak-anak kecil. Jadi di situ tuh aparat itu pada nggak kekontrol emosinya. Waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak, dan itu mulai di situ mulai ada serangan dari belakang, ada serangan ke mengarah kepala dan ke belakang sini. Itu serangan karena sih ngeliat serang dari kanan, serang dari kiri. Udah sih Mbak, itu aja. Nah, Mbak Yohanes kan sebagai salah satu korban, apa saja luka yang Mbak Yohanes alami? Kalau saya sih Mbak nggak ada ya luka-luka, cuma di kepala, terus di dada dan kaki, cuman memar-memar gitu aja. Baik, lalu di sini harapan Mbak Yohanes untuk pertandingan bola ini apa? Kalau harapan saya ya, saya minta saat permainan itu seadil-adilnya. Korban Aremania itu tidak 1-2 orang. Di sini ada ratusan orang yang meninggal gitu loh, Mbak. Dan bukan meninggal karena peperangan atau seperti apa yang kemarin antar supporter. Di situ tidak ada antar supporter. Di situ korbannya Aremania semua. Menurut saya sih gitu aja sih Mbak, harapan saya. Supporter itu jangan langsung emosi gitu saat nonton pertandingan bola, gitu aja. Di
sini saya sedang bersama salah satu supporter Arema yang selamat dari tragedi kericuhan tadi malam, yaitu saya sedang bersama Nurul Hasanah sebagai supporter Arema. Gimana Nurul Hasanah kondisi pada saat malam kericuhan itu terjadi? Pada kondisi saat itu tuh emang sangat ricuh sekali, dikarenakan para Arema tim-tim Aremania ini pada galau gitu kan, pada kecewa karena Arema tidak memenangkan pertandingan pada liga ini. Kami pada supporter turun ke lapangan untuk memberi support, tapi pihak aparat ini menyangka kalau kita akan membuat kerusuhan itu. Lalu dengan itu ditembakkanlah gas air mata itu entah berpuluh-puluh kali, jadi membuat kita sesak napas dan mata kita pedih. Dan waktu kerusuhan itu ya mereka pada mencari jalan keluar untuk bisa keluar, tapi ternyata tertutup dan hanya cuma satu pintu. Baik, untuk Mbak Nurul kan salah satu korban yang selamat, mengapa bisa selamat dari tragedi itu? Saya selamat karena waktu itu saya ini kan baru sama keluar. Ketika saya udah nggak tahan, tiba-tiba saya pingsan. Di sini juga ada luka-luka, kayaknya kita keinjek atau kelempar batu ya. Di sini ada memar, terus di sini juga gitu. Di bagian sini juga, di kaki juga ada. Saya setelah itu ketika saya pingsan, saya dibawa ke rumah sakit RSUD Kanjuruhan. Saya udah baru sadar di sana. Setelah itu nggak lama itu saya dibiarin, terus keluarga saya ada yang datang nemuin saya. Lalu Mbak Nurul kan sebagai salah satu korban yang selamat nih, apakah Mbak Nurul masih cinta kepada bola setelah terjadinya kericuhan itu? Kalau saya masih tetap cinta, karena emang di hati saya ini ada Aremania. Tetapi mungkin orang tua saya mungkin akan membenci bola selamanya. Baik pemirsa, itulah tanggapan dari salah satu supporter yang selamat. Saya Salvitiara Sagita melaporkan dan saya alihkan kepada studio. Baik, terima kasih Salvitiara yang sudah melaporkan kondisi saat ini di Stadion Kanjuruhan. Dan saat ini pemirsa, banyak sekali korban dari kerucuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Baik pemirsa, kita saat ini sudah bersama reporter Umko TV yaitu Adalia yang sedang berada di Stadion Kanjuruhan. Baik Adalia, apakah benar banyak sekali korban dari tragedi kericuhan Arema melawan Persebaya? Baik, terima kasih kepada saudari Novi Anggraini yang berada di studio. Saat ini sudah tercatat 574 orang mengalami luka-luka, tercatat 506 mengalami luka ringan, 45 orang mengalami luka sedang, dan 23 orang mengalami luka berat. Sedangkan korban meninggal tetap di angka 131 orang. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petugas kesehatan yang ada di Stadion Kanjuruhan bersama dengan Ibu Clarisha. Baik Ibu Clarisha, bagaimana tanggapan Ibu terkait tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya pada Sabtu malam kemarin? Oke, baik. Kami sebagai keluarga besar Dinas Kesehatan turut berduka cita atas terjadinya tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Kami harap ini tragedi terakhir pada dunia persepak bolaan Indonesia. Oke, selain itu juga kami menyusut aparat keamanan untuk mengusut kerusuhan yang terjadi. Karena ini bukan lagi musibah tetapi tragedi. Baik, apa akibatnya jika seseorang itu terkena gas air mata? Oke, selain berdampak pada kesehatan mata, bahaya lain dari gas air mata itu juga adalah gangguan pernapasan, di mana orang yang memiliki resiko lebih tinggi mengakibatkan gejala pernapasan seperti penyakit aspeksia dan gejala napas. Baik Ibu Clarisha, apa tanggapan Ibu terkait pertandingan sepak bola selanjutnya? Oke, saya harap untuk pertandingan selanjutnya supporter lebih sportif dan juga semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Saya Adelia melaporkan langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Adelia yang sudah melaporkan beberapa banyaknya korban atas tragedi Arema melawan Persebaya. Demikian pemirsa Imakom TV saat ini. Nantikan berita-berita selanjutnya. Saya Novi Anggreni yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.